Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya adalah mystery reading. Jadi aku pun tidak tahu nih apa, karena ini spooky season aku bacanya. Jadi ini adalah mystery dan keajaiban. This is fun reading by the way. Untuk membooster energi positif dan memberikan kebahagiaan dan energi healing. Jadi untuk kalian yang membutuhkan energi healing, tonton dari awal sampai akhir ya. Kalau misalnya kamu bertanya-tanya ini gimana, well, video-video aku yang kemarin banyak banget intronya, kamu bisa nonton di video-video kemarin. Jadi kalau misalnya aku cuma memperjelas, ini adalah collective reading, jadi harus bijak ya dalam memproses apa yang aku sampaikan. Dan ini adalah timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Nanti kalau aku ngomongin soal zodiak, untuk memvalidasi itu coba cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising ya. Karena kalau zodiak itu sebenarnya cuma sebagai penambah, karena yang aku fokuskan energi dari zodiak tersebut. Contoh kayak Earth sign itu berarti Virgo, Taurus, Capricorn, berarti itu energinya very earthy, sangat grounded gitu. Jadi fokusin ke situ. Oke? Aku bakalan lihat langsung ya. Ini adalah tema reading kali ini. Jadi what will happen or message that meant to be for you. Kalau aku lihat di sini banyak banget yang akan melakukan transformasi secara fisik. Ini ada yang ini ada yang pokoknya harus konsultasi ke dokter estetika. Pokoknya fokus banget ke fisik lah di sini. Ada yang planning buat makeover. Tapi yang aku lihat dari segi niat di situ untuk memperindah diri, akhirnya kayak memberikan efek glowing dari dalam gitu. So kita lihat ya, message for you. Oke, di sini ada youth, ada roots, sama ada blessing. Nah, yang aku lihat di sini pertama, yang aku rasain banget di sini ada pesan soal hubungan kamu sama keluarga. Ini akan diperkuat. Cuman kalau aku lihat ini ngomongin soal hal spiritual ya. Jadi hal-hal supernatural juga. Jadi istilahnya gini, kadang-kadang kita itu pasti akan sangat dijaga nih sama spirit guide kita. Nah, spirit guide kita itu bisa datang dari leluhur gitu, atau bisa dibilang ada ajaran-ajaran di keluarga kita, atau aturan-aturan di keluarga lah, adat istiadat, prinsip itu coba didengerin gitu. Coba dilaksanakan. Karena kalau roots itu kan ngomongin soal akar ya, kita datangnya dari mana nih gitu. Nah, itu coba lebih bisa saran aku yang lebih kepo lagi lah soal keluarga kamu sendiri. Jadi kadang-kadang tuh orang-orang suka terlena sama hal-hal yang westernized lah gitu, hal-hal yang bentuknya kayak kebule-bulean, kebarat-baratan gitu. Padahal di negara sendiri atau di adat istiadat sendiri itu secara spiritual juga udah kental, udah ada gitu. Jadi keadaannya gini, kadang-kadang orang-orang tuh capek-capek untuk nyari di luar sana, tapi lupa sama di dasarnya dia. Padahal jawabannya semuanya ada di situ gitu. Jadi balik lagi ke roots. Jadi yang diberikan nutrisi atau diberikan perhatian kembali lagi ke diri sendiri, ke hubungan sama keluarga gitu, ke adat istiadat kamu, dan dari mana kamu berasal gitu. Oke. Lalu di sini ada youth. Yang tadi aku bilang ini ngomongin soal sesuatu di masa lalu ya. Mungkin ada sesuatu di masa lalu yang pernah terjadi. Ini balik bukan masa lalu kemarin, bukan sama mantan ya, tapi lebih seperti sama waktu kamu masih kecil lah gitu. Coba kembali lagi di situ. Mungkin ada beberapa momen dimana harus disembuhkan dulu gitu. Contoh gini, kembali tuh bukan pakai time travel ya. Tapi lebih seperti pikirin gitu, dari masa kecil mana, bagian mana, atau momen dimana kamu mungkin terasa sakit atau ada sesuatu yang menyakitkan, sembuhkan ya situ. Jadi healing your inner child lah. Cuman di sini yang aku lihat, kamu tidak akan merasa sendiri di sini.
akan selalu ada yang nge-guide, yang membantu. Karena kalau bantuan itu, contoh gini ya, misalnya kadang-kadang manusia itu hanya terpaku sama luaran saja, sesuatu yang kayak di fisik kelihatan gitu. Contoh gini, saat kita ngobrol sama orang yang mungkin kelihatan penting nih gitu, dengan pakaian yang wah gitu, kelihatannya bisa dipercayai gitulah. Tapi kita lebih fokus ke situ, sedangkan orang-orang yang mungkin dari fisik atau dari segi penampilan ya biasa aja tapi nggak didengerin. Jadi kita belajar dari semua orang gitu. Jadi jangan hanya lihat luarnya. Jadi jangan sampai kita itu underestimate atau meremehkan orang-orang yang hadir dalam hidup. Kadang-kadang kamu juga bisa belajar dari anak kecil loh gitu. Karena kita orang yang dewasa pasti kadang-kadang apa sih anak kecil tuh apa gitu kan, biasanya gitu ya. Tapi kadang-kadang kita bisa dapat contoh banyak dari anak kecil gitu. Nah, dari youth sendiri nanti ada keadaan dimana kamu akan ngerasa lebih muda lagi nih. Karena di sini ada blessing, ada anugerah. Cuman kebanyakan memang blessingnya ini secara spirituality gitu. Jadi kemampuan spiritual akan lebih meningkat. Yang tadinya mungkin ngelihat sesuatu secara samar-samar nanti bakalan ngelihat sesuatu itu lebih jelas lagi gitu. Jadi nanti ada peningkatan kemampuan spiritual atau supernatural. Cuman dari blessing sendiri ini sesuatu yang sudah ada sejak kecil gitu. Jadi kemampuan kamu yang dari kecil itu udah ada, mungkin sekarang tumpul, nanti diasah lagi gitu. So aku bakalan lihat lagi dari tarotnya. Ini adalah yang akan terjadi. There's something magical that will happen to the watch this video. Message for them. The Star ini menunjukkan kalau ada harapan akan terwujud. Ini udah pasti kayak konsepnya, aku selalu bilang kok, kayak wishing on a star lah. Aku tuh dari dulu selalu diajarin kalau misalnya ngelihat langit ada bintang di malam hari yang jatuh, kamu berdoa atau meminta gitu, biasanya permintaannya akan terwujud. Nah, itu keadaannya gini. Jadi ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kamu, akhirnya di momen-momen desperate di momen-momen kamu sangat membutuhkan sesuatu, kamu meminta gitu. Nah ini momennya di situ. Jadi ini mungkin sudah terjadi kemarin ya, nanti jadi ada permintaan yang akan terwujud. Cuman ini adalah sebuah permintaan yang bukan hanya untuk diri sendiri. Jadi saat kamu manifestasi, atau ini contoh kamu udah nih permintaan kemarin nanti akan terwujud, atau sedang mau meminta, mintalah sesuatu bukan hanya untuk dirimu saja gitu. Kalau yang aku lihat soalnya gini, kemampuan kita apapun itu yang kita dikasih sama Tuhan, dikasih sama semesta, bakat, kemampuan dari waktu, tenaga, itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga harus mampu untuk membaginya, sharing gitu. Itu adalah keyword untuk dirimu, sharing, berbagi atau membagi. Nah di sini ada Ten of Coins. Ini balik lagi yang tadi aku bilang, ini ngomongin soal hubungan sama keluarga. Ini akan diperkuat, diharmoniskan. Cuman kamu itu dikasih culture, kamu itu dikasih adat istiadat. Kita tuh lahir di dalam dunia ini nggak tiba-tiba lahir tang gitu kan, dan gak tiba-tiba lahir di tanpa ada akarnya di mana gitu, tanpa datangnya dari mana kan. Kita tuh datang dari sebuah keluarga. Nah di situ pasti ada meaning, ada artinya di situ. Jadi belajarin itu. Jadi mungkin saja harus ada sesuatu yang kamu maafkan, terima, atau bahkan ada yang harus meminta maaf gitu. Jadi ini tergantung vice versa. Cuman dari energi Ten of Coins di sini sama kalau misalnya kayak kita pulang nih gitu, kalau pulang ke rumah kakek sama nenek, pasti akan selalu dikasih bekal gitu, ya kan, dikasih sesuatu lah sama kakek sama nenek kita. Sama nanti ada momen dimana kamu diberikan sesuatu sama keluarga. Ini bisa sesuatu yang sangat harafiah ya gitu, kelihatan jelas kayak dikasih warisan. Tapi juga ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata gitu, bisa wejangan, bisa
rasa sayang atau bahkan kemampuan gitu. Nah di sini. Jadi kalau yang aku lihat dari Ten of Coins sendiri, ingat kalau kamu akan selalu terproteksi gitu. Bagaikan pohon, kamu tuh tumbuh ke atas tapi juga akarnya juga lebat, tebel gitu. Cuman yang di sini dari Ten of Coins sendiri, karena ada korelasinya sama harapan, aku lihat di sini blessingnya bukan hanya secara spiritual, tapi blessingnya juga kamu mampu untuk menjadi sosok orang yang membagi kebahagiaan finansial, bukan hanya untuk diri kamu tapi untuk orang-orang sekitar gitu. Jadi untuk kalian yang jadi tulang punggung keluarga terutama, tetap semangat gitu, karena semesta melihat kok kerja keras kamu seperti apa. Dan untuk kalian yang sudah punya privilege, sudah punya kenyamanan itu, nanti kamu akan dapat tanggung jawab yang lebih besar lagi. So aku bakalan lihat ke oracle cardnya lagi. This message for you. Ada worry. I'm learning that worry doesn't change an outcome. Kamu harus tahu kecemasan kamu tidak akan merubah apa-apa gitu. Kecemasan tuh cuma akan jadi beban aja. Jadi belajar untuk controlling kecemasan kamu. Kecemasan berlebih juga tidak akan sehat. Di sini ada failure. I understand that a mistake is only opportunity to learn. Jadi kesalahan itu adalah sebuah peluang kita untuk belajar. Manusia selalu seperti itu kok. Momen kita belajar tuh bukan cuma dari sekolah, tapi dari kesalahan yang kita buat. Itu adalah sesuatu yang ngebentuk kita jadi sosok manusia. Message for you. Trust the timing. Trust the wave you came in on. Time is not running out. Jadi kita tuh gak pernah kehabisan waktu. Percaya sama timingnya, percaya sama waktunya. Kita tuh punya waktu masing-masing. Kayak kita punya waktu masing-masing untuk bersinar. Jadi jangan berkecil hati. Yang nanya kapan ya, ada kok waktunya untuk kamu sendiri. The cosmic heart, devotion, potensi make your life a moving prayer. Jadi jangan lupa untuk berdoa dan meminta. Setiap hari, setiap saat, apapun yang kamu lakukan, sebelum kamu ngelakuin itu, prayer gitu. Di sini itu sesuatu yang potent ya, sesuatu yang ampuh lah istilahnya. Di sini ada the seven star sister, birthing creation tapestry of life expression. Hidup ini bagaikan sesuatu yang kita lukiskan sendiri, tapi cycle kehidupan itu sesuatu yang sebenarnya kayak pola gitu. Jadi saat kita ngerasa stuck, coba lahirkan sesuatu, bikin sesuatu. Jadi itu kayak kita ngebuat awal mula gitu. Dan harus memahami kehidupan itu siklus gitu. Ada awal mula, ada akhir, ada awal mula gitu. Kita mundur pasti kita akan maju. Kayak ketapel. Ketapel tuh ditarik ke belakang. Tarik mundur ke belakang, tapi saat dilepas meluncur ke depan. Selalu seperti itu. Pasti cycle lah gitu. Ada putih, ada hitam, ada kanan, ada kiri. Terus ada hidup, ada mati. Cycle. Jadi lebih bisa pahamin konsep itu agar apapun yang kita rasakan itu bukan forever kayak gitu, tidak selamanya seperti itu. Let's say kayak kamu merasakan sedih itu nggak akan selamanya rasanya sedih. Kita punya perasaan sedih itu nggak akan selamanya. Kalau misalnya kita belajar untuk bisa ikutin alirannya, itu bakalan ngalir dengan sendirinya, akan terganti sama kebahagiaan. Itu bakalan selalu seperti itu. Sama kayak inilah konsep kereta itu kayak di stasiun datang dan pergi, sama perasaan juga kayak kereta gitu. So aku bakalan lihat ke message dari Spirit Guide. Radha, soul flame, rediscover lost part of yourself, experience relationship harmony and healing. Jadi kamu akan mampu untuk menyembuhkan diri sendiri dan akhirnya menemukan diri sendiri. Yang tadinya kita lost, kita
istilahnya kehilangan arah lah. Kamu akan temuin lagi arah kamu yang tadinya gara-gara ketemu seseorang akhirnya kamu losing yourself, jadi nggak diri sendiri, jadi bukan jati diri sendiri. Akhirnya kamu mampu untuk menemukan jati diri kamu sendiri gitu. Dan saran ya, jangan pernah kehilangan jati diri sendiri untuk orang lain. It's not worth it. Mother Mary, love and peace, let go of the need to be right, choose peace, mother healing is possible at this time. Ini juga ada yang mother healing, butuh mother healing dari sosok ibu. Terus di sini juga yang aku lihat, nggak perlu kita jadi benar, yang penting kita membawa kedamaian. Gitu. So aku bakalan lihat, I'm going to see the outcome of the situation. The outcome of the situation. Ada the 5 of Cups. Ada nih, belajar untuk bisa let go. Sesuatu yang sudah tumpah, sesuatu yang sudah terjadi, udah terjadi gitu. Kalau ada kita ngerasa sedih, ya udah rasain dulu, tapi jangan berlarut. Belajar untuk ngelihat sesuatu yang bisa memberikan harapan, karena kebahagiaan kita kan kita yang atur sendiri. Saat kita mau mendapatkan kehidupan yang bahagia, kita looking for it, kita cari itu, kita ngeliat itu. Di sini dari 4 of Cups sendiri, belajar juga untuk memenuhi kebutuhan ya, jangan hanya keinginan. Dari 6 of Cups, kamu akan selalu dikasih gitu. Cuman dari energi the 6 of Cups sendiri, nanti ada kejadian yang familiar, akan ada kejadian yang kayak deja vu lah gitu. Ini sebagai tanda semesta gitu. Kalau misalnya kamu itu terlindungi, apa yang kamu mau didengar, tapi dari energi the 6 of Cups, belajar untuk membagi dulu, baru kamu nerima. Itu pasti exchanging gitu, kayak pertukaran energi kayak gitu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe.